Injil Matius, pasal 9. Sesudah itu Yesus bersama murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberangi danau untuk kembali ke kotanya sendiri. Ketika mereka tiba, beberapa orang membawa kepadanya seorang yang lumpuh total dengan terbaring di atas tandu. Waktu Yesus mengetahui mereka percaya penuh bahwa Dia sanggup menyembuhkan orang lumpuh itu, Dia berkata kepadanya, "Anak muda, kuatkanlah hatimu. Aku sudah mengampuni dosa-dosamu." Beberapa ahli Taurat yang mendengar perkataan Yesus itu berkata dalam hati mereka, "Orang ini menghina Allah." Tetapi Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan, lalu berkata kepada mereka, "Kalian sudah salah dengan memikirkan hal yang jahat tentang aku. Tentu kalian sulit menerima ketika aku berkata kepada orang lumpuh ini, 'Aku sudah mengampuni dosa-dosamu.' Apakah kalian lebih mudah menerima kalau aku berkata kepadanya, 'Bangun dan pulanglah'? Tetapi, biarlah perkataan yang akan aku ucapkan sekarang membuktikan kepada kalian bahwa aku sebagai sang anak Adam berhak untuk mengampuni dosa manusia." Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat tandumu dan pulanglah." Orang itu pun berdiri dan berjalan pulang. Ketika orang banyak menyaksikan hal itu, mereka terheran-heran lalu memuji Allah yang sudah memberikan kuasa seperti ini kepada manusia melalui sang anak Adam. Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, Dia melihat saya, Matius, sedang duduk di tempat kerja saya. Waktu itu saya masih menjadi penagih pajak. Kata Yesus kepada saya, "Ikutlah aku." Maka saya pun berdiri dan mengikut Yesus. Kemudian waktu Yesus makan di rumah saya, banyak penagih pajak dan orang-orang lain yang juga dianggap orang berdosa datang untuk makan bersama Dia dan kami murid-muridnya. Ketika orang-orang Farisi melihat hal itu, mereka bertanya kepada kami, "Kenapa guru kalian makan bersama para penagih pajak dan orang-orang berdosa yang lain?" Mendengar pertanyaan mereka, Yesus menjawab dengan kiasan, "Orang sehat tidak memerlukan dokter. Yang memerlukan dokter adalah orang sakit. Pergi dan pelajarilah maksud Allah ketika Dia berkata, 'Aku lebih suka kalian menunjukkan belas kasihan kepada orang lain daripada mempersembahkan kurban kepadaku.' Yesus pun menambahkan, 'Begitu juga aku. Aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat, bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya benar.'" Kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan bertanya, "Kami sering berpuasa, begitu juga anggota kelompok Farisi. Tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus, "Dalam suatu pesta pernikahan, tamu-tamunya tidak mungkin disuruh berpuasa selama pengantin laki-laki masih ada bersama mereka. Begitu juga selama aku masih bersama murid-muridku, mereka tidak akan berpuasa. Tetapi bayangkanlah jika pengantin laki-laki dirampas dari teman-temannya. Itulah yang akan terjadi padaku, dan saat itulah murid-muridku akan berpuasa sebagai tanda duka cita." Lalu Yesus memberikan dua kiasan lagi kepada mereka. Kalau orang punya baju lama yang sudah robek, dia tidak akan menambal baju itu dengan kain yang baru. Karena kalau baju itu dicuci, kain baru yang ditambal itu akan mengerut dan membuat bagian yang robek itu semakin robek lagi. Begitu juga kalau orang mengolah air anggur yang baru, dia tidak akan memasukkannya ke dalam kantong kulit yang lama. Karena waktu air anggur itu menguap dan udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akan robek sehingga air anggur tumpah dan kantong kulitnya dibuang. Karena itu, air anggur yang baru harus dimasukkan ke dalam kantong kulit yang baru juga, sehingga keduanya tersimpan dengan baik. Sementara Yesus sedang mengajarkan hal-hal itu kepada mereka, datanglah seorang pemimpin Yahudi. Dia sujud di hadapan Yesus dan berkata, "Anak perempuan saya baru saja meninggal. Tetapi saya mohon datanglah ke rumah saya dan sentuhlah dia. Saya yakin dia akan hidup kembali." Kemudian Yesus berdiri dan mengikuti pemimpin itu ke rumahnya bersama kami para muridnya. Waktu Yesus berjalan, seorang perempuan mendekatinya dari belakang dan menyentuh rumbai jubahnya.
Perempuan itu sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Dia melakukan itu karena berpikir, kalau saya bisa menyentuh jubahnya saja, saya pasti sembuh. Yesus berbalik dan melihat perempuan itu, lalu katanya, kuatkanlah hatimu. Karena kamu percaya penuh kepadaku, kamu sudah sembuh. Seketika itu juga sembuhlah dia. Waktu Yesus tiba di rumah pemimpin orang Yahudi itu, dia melihat para peniup seruling sudah mulai memainkan musik perkabungan dan orang banyak ribut karena menangisi anak itu. Lalu Yesus berkata, keluarlah. Anak ini tidak meninggal, dia hanya tidur. Tetapi mereka menertawakan Yesus. Sesudah orang banyak itu diusir keluar, dia masuk ke dalam kamar anak itu dan memegang tangannya. Lalu anak itu pun bangun. Berita tentang kejadian ini tersebar ke seluruh daerah tersebut. Ketika Yesus melanjutkan perjalanan, ada 2 orang buta mengikuti dia. Mereka berteriak-teriak, Yesus, keturunan Daud, kasihanilah kami. Sewaktu dia masuk ke suatu rumah, kedua orang buta itu datang menghadapnya. Yesus bertanya kepada mereka, apakah kalian percaya bahwa aku sanggup membuat kalian melihat lagi? Jawab mereka, ya Tuhan, kami percaya. Maka sambil menyentuh mata mereka, dia berkata, jadilah sesuai dengan yang kalian percayai. Dan mereka pun bisa melihat kembali. Lalu dengan tegas Yesus melarang mereka, jangan ceritakan kejadian ini kepada siapapun. Tetapi mereka pergi dan menceritakan berita tentang Yesus di seluruh daerah itu. Waktu kedua orang tadi sedang keluar rumah, beberapa orang datang kepada Yesus membawa seorang bisu yang dikuasai setan. Setelah Yesus mengusir setan dari orang bisu itu, dia langsung bisa berbicara. Orang banyak yang ada di situ terheran-heran dan berkata, keajaiban seperti ini belum pernah terjadi di Israel. Tetapi orang-orang Farisi berkata, Yesus mengusir setan-setan dengan kuasa iblis, pemimpin mereka. Lalu Yesus mengunjungi semua kota dan kampung di provinsi Galilea. Di sana dia mengajar di rumah-rumah pertemuan dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Dia juga menyembuhkan banyak orang dari segala macam penyakit. Waktu melihat orang banyak yang datang kepadanya itu, Yesus merasa sangat kasihan kepada mereka karena mereka dalam kesusahan dan amat memerlukan pertolongan, seperti kawanan domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu dia berkata kepada kami murid-muridnya, semua ladang gandum ini sudah siap dipanen, tetapi orang yang menuainya hanya sedikit. Oleh karena itu, berdoalah supaya Tuhan sang pemilik ladang-ladang ini mengirim para pekerja untuk menuai gandum itu. Juru selamat yang penuh kasih. Engkau melihat orang banyak dan tergerak untuk menyembuhkan, mengampuni, dan memulihkan. Bukalah mata kami terhadap mereka yang membutuhkan dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menunjukkan belas kasihan. Kuatkanlah iman kami seperti perempuan yang meraih jubahmu dengan harapan. Jadikanlah kami pekerja dalam panen kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.